Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kembali lagi. Di sini kami akan menyampaikan berita atau informasi terbaru, yang dimana berita ini Bapak Ibu banyak sekali dibicarakan atau diperbincangkan. Tentunya Bapak Ibu sudah ketahui informasi apa itu. Informasinya itu pensiun massal PNS di tahun 2023. Kalau kita buka media sosial atau Google Bapak Ibu, tentunya kita sudah melihat banyak sekali berita-berita atau isu yang beritanya itu mengangkat terkait dengan pensiunan massal 2023. Nah, ini adalah contoh berita-berita yang sudah diangkat Bapak Ibu. Nah, contohnya untung rugi pensiun dini massal. Ini juga PNS bisa pensiun dini secara massal. Ini juga ada berminat pensiun dini massal. Nah, ini adalah berita-berita Bapak Ibu yang sudah diangkat terkait dengan pensiunan massal 2023. Nah, di sini dikutip dari salah satu referensi dari Google CNBC Indonesia. Di sini dikatakan DPR telah memasukkan rencana undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Salah satu aturan yang dimasukkan berkaitan dengan pensiunan dini massal. Meski begitu, Bapak Ibu, telah dimasukkan ke dalam Prolegnas 2023, Menteri Pendayagunaan atau Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdul Azwar Anas menegaskan belum ada pembahasan khusus antara pemerintah dengan DPR ikhwal peraturan pensiun dini massal ASN dalam RUU itu. Nah, dia pun mengaku masih menunggu pembahasan di DPR, apakah akan jadi dibahas tahun ini atau tidak. Nah, nanti akan kita dengar bersama-sama teman-teman DPR. Teman-teman DPR nanti akan kita dengar apakah prioritas atau tidak, ujar Anas dikutip dari wawancaranya dengan NCB Indonesia. Nah, untuk info lebih lanjutnya, ia turut menegaskan rencana itu merupakan ide yang luar pemerintahan. Nah, di sini ia menegaskan rencana itu merupakan ide yang muncul di luar pemerintahan. Meskipun juga ada suara-suara yang disampaikan para SN itu sendiri. Salah satu sebabnya karena ingin meningkatkan kualitas kinerja ASN sehingga bisa lebih ramping dan merasa tidak produktif bisa mengambil opsi pensiun dini. Ada yang menilai, ada yang sangat produktif, ada yang kurang produktif, ada yang menyampaikan tidak produktif. Maka muncul gagasan publik yang sampai sekarang kami belum bisa dan belum sampai ke pembahasan bersama DPR, kata Anas. Nah, di sini Anas menekankan sebetulnya peraturan soal pensiun dini sudah dimuat dalam peraturan pemerintahan PP nomor 11 tahun 2017. Namun dalam RUU ASN peraturan yang ditekankan adalah peraturan pensiun dini massalnya sebagaimana tertuang dalam 87 ayat kelima draft RUU ASN. Ini belum dibahas, tapi soal pensiun dini itu sebenarnya sudah di PP. Misalnya, waduh saya bosan jadi ASN. Nah, di waktu tertentu itu dia boleh pensiun. Ketentuan seputar batas usia minimal PNS yang dapat mengajukan pensiun dini tertuang dalam pemerintahan PP nomor 11 tahun 2017 diterangkan pada PP tersebut seorang PNS yang telah berusia 45 tahun dan mengabdi dengan masa kinerja paling sedikit 20 tahun dapat mengajukan pensiun dini dengan hak pensiun skema 420. Kedua persyaratan ini kumulatif, artinya semua syarat harus terpenuhi. Untuk info lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara 87 bab pemberhentian, terdapat 5 kondisi tertentu yang memungkinkan seorang PNS itu
mendapatkan pensiun dini antara lain, yang pertama meninggal dunia, yang kedua berhenti atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini, yang kelima tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cukup baik secara jasmani maupun rohani. Nah, adapun berkas-berkas atau dokumen yang harus dipersiapkan untuk PNS sebelum mengajukan pensiun dini, persyaratannya ini masing-masing di daerah itu mungkin berbeda-beda. Namun pada umumnya seperti yang dilansir pada Good ID PNS harus menyiapkan dokumen sebagai berikut. Nah, ini ada 11 persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan pensiun dini. Nah, yang pertama, surat pengantar dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi masing-masing yang ditunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, surat permohonan pensiun yang bersangkutan. Yang ketiga, data perorangan calon penerimaan pensiun atau DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan, janda, duda, atau yang sudah punya anak. Yang keempat, fotokopi surat keterangan SK atau calon pegawai negeri sipil, CPNS dan PNS. Yang keenam, fotokopi sah surat nikah. Yang ketujuh, fotokopi surat keputusan akte kelahiran. Yang kedelapan, surat keterangan kematian dari kepala kelurahan, desa, camat jika pensiun karena meninggal. Yang kesembilan, surat keterangan janda duda dari kelurahan, desa, camat jika janda atau duda. Yang ke-10, fotokopi sah daftar keluarga diketahui kepala kelurahan, desa, camat. Dan persyaratan yang terakhir itu nomor 11, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar. Nah, itulah tadi informasi yang bisa kami informasikan atau yang bisa kami share pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.